Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 187 selamanya menggantung takkan pernah layu. Di sisi lain, Feng Jiu menatap serigala abu-abu yang wajahnya berubah jelek saat dia berdiri di pintu dan alisnya terangkat tanpa sadar. Dia melipat tangannya di dada dan mengangkat dagunya sedikit ke atas dan bertanya, "Kamu ada urusan denganku?" "Saya datang untuk berobat atas penyakit saya." Grey Wolf menahan keinginan untuk membunuh seseorang, dan berusaha sebisa mungkin berbicara dengan suara tenang. Tetapi suaranya yang sangat kaku dan aura pembunuh di sekujur tubuhnya masih mengungkapkan perasaan terdalamnya yang sebenarnya di dalam hatinya. "Aku mungkin dokter hantu, tetapi itu tidak berarti aku akan mengobati penyakit siapapun." Feng Jiu berkata dengan santai, senyum yang sangat menyebalkan dan kasar tersungging di wajahnya. "Lagi pula, bukankah kau sudah menunjukkan padaku bahwa kau hebat sebelumnya? Mengapa kau membutuhkan aku untuk mengobati penyakitmu?" Serigala abu-abu menggertakkan giginya dan menatap pemuda yang sangat menyebalkan itu dan berkata, "Jika bukan karenamu, mengapa aku harus menjadi seperti ini?" "Hei, berhenti di situ." Feng Jiu meliriknya dan kemudian berkata, "Sebaiknya kau tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Kau sendiri yang tertarik pada pria dan kau malah menyalahkanku. Itu sama sekali tidak masuk akal." Sambil berkata demikian, sudut bibirnya melengkung ke atas dan dia mengalihkan pandangannya dari kepala hingga kaki sambil tersenyum sinis. "Sebenarnya, menurutku kamu baik-baik saja seperti ini. Karena kamu juga cenderung seperti itu, sekarang kamu tidak bisa menaikkannya, kamu bisa patuh saja menjadi yang paling bawah dan itu akan berhasil. Kenapa kamu mau membuang-buang tenaga untuk mengobati kondisi itu sama sekali? Anda." Grey Wolf benar-benar merasa malu dengan deskripsi gamblang dalam kata-kata Feng Jiu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengatupkan rahangnya dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan sebelum kamu mau membantuku mengobatinya?" Melihat serigala abu-abu memerah karena cemas, ekspresi wajah Feng Jiu sangat jahat saat dia berkata, "Bagi pria, bukan berarti harus tetap kuat sepanjang waktu. Lebih sehat bagimu untuk membiarkannya lembut. Apakah kamu mengerti?" Melihat wajahnya memerah karena menahannya, Feng Jiu mengusap dagunya sambil berpikir, lalu wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena mengerti, lalu berkata, "Aku tahu. Tidak masalah. Kau bisa menyerahkan kondisimu padaku dan aku jamin kau akan merasa puas. Tapi, bukankah sebaiknya kita mulai membicarakan tentang imbalan atas perawatannya?" Melihat pemuda itu akhirnya mengalah, serigala abu-abu diam-diam menghela napas lega dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" "Saya mendengar dari Pak Tualin bahwa suatu kali kau berhasil memperoleh 2 mutiara bermutu tinggi yang besarnya sebesar telur ayam. Tuhan menganugerahkan itu kepadaku." Serigala abu-abu menatap tajam ke arah Feng Jiu. "Itu adalah harta karunnya yang paling berharga." Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, "Apakah itu berarti kau ingin bunga itu tetap ada selamanya, tidak pernah layu?" Begitu kata-kata itu keluar, Grey Wolf langsung mengempis. Dia menatap tajam ke arah pemuda tercela di hadapannya dan Grey Wolf mengeluarkan 2 mutiara yang bermutu tinggi, sebesar telur ayam dari cincin luar angkasa yang dikenakannya di jarinya dan menyerahkan mutiara itu kepada pemuda itu. "Pegang dengan benar." Sambil mengangkat 2 mutiara bermutu tinggi di tangannya, mata Feng Jiu menyipit saat dia berbalik dan masuk ke dalam sambil berkata, "Masuklah. Buka bajumu dan duduklah di kursi." Grey Wolf tidak berdiri tegap dan langsung menanggalkan jubah luarnya segera setelah dia masuk dan duduk di kursi. "Woho, siapa sangka? Tubuhmu tidak terlalu lusuh." Tatapannya sekilas ke otot-otot menonjol yang jelas terlihat di tubuhnya saat dia berdiri di belakangnya. Dia mengeluarkan jarum peraknya dan menusukkannya ke beberapa titik akupresur di sekitar pinggulnya. "Selesai. Hanya, aku sembuh begitu saja." Grey Wolf sedikit tercengang. Hanya dengan beberapa tusukan jarum dan dia baik-baik saja. "Apa? Kau tidak percaya padaku?" Dia meliriknya dan mulutnya kemudian menyeringai saat dia berkata, "Hehe. Tidak perlu terburu-buru. Kau bisa kembali sekarang. Aku jamin kau akan melihat hasilnya saat kau bangun besok pagi." Pada saat itu, serigala abu-abu tidak melihat senyum jahat dan sangat menyeramkan di wajah Feng Jiu. Kalau tidak, dia tidak akan mempercayai kata-katanya dengan mudah. Tepat saat Grey Wolf masih setengah ragu dan mengenakan kembali pakaiannya sambil mengencangkan ikat pinggangnya, sesosok tubuh tiba-tiba berjalan masuk. Tatapan dingin dan menakutkan itu bagaikan es saat jatuh ke tubuhnya, membuatnya merasa seperti baru saja dibekukan, tidak berani bergerak sedikit pun. Bahkan suaranya menjadi sedikit gugup dan sedikit gemetar karena aura dingin dan sangat menindas dari pihak lain. "Ya, tuanku.